Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah. Bersama saya, Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Tekiyah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti satu cara peniupan syofar, trompet tanduk domba jantan pada hari raya Alkitabiah, seperti yang sudah kita dengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Program Tekiyah menjadi penting karena walaupun kata-kata Ibrani dapat dicari padanannya dalam bahasa lain, ternyata padanannya tidak dapat memuat 100% makna yang terkandung dalam bahasa Ibrani aslinya. Kadang-kadang terjemahannya hanya sekedar pendekatan saja. Setiap program siaran Tekiyah akan membahas satu kata Ibrani dari kitab suci, Biblical Hebrew. Tekiyah akan membantu Anda memahami kata-kata kitab suci dari sumber aslinya. Hari ini kita akan membahas kata Yom Kippur, Hari Pendamaian, yang akan memberkati Anda dengan memperdalam pemahaman Alkitab Anda. Yom Kippur, Hari Pendamaian. Pengampunan dosa sesungguhnya sudah dinyatakan Tuhan dalam Torah, yaitu dalam Yom Kippur, Hari Pendamaian. Hari raya ini adalah hari raya ke-6 dalam siklus 7 hari raya Tuhan yang dirayakan setiap tahun oleh umat Tuhan. Dalam Imamat 23, Tuhan memerintahkan umatnya untuk berhenti bekerja pada hari raya pendamaian. Tuhan Yod-Heh-Wav-Heh berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian, Yom Kippurim. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, Mikra Kodes, dan harus menindas jiwa kalian, Ve'initem, dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, Yod-Heh-Wav-Heh. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Imamat 23 ayat 26 sampai 28, terjemahan literal Ibrani. Hari pendamaian jatuh pada tanggal 10 Tisri Ibrani yang tahun ini jatuh pada tanggal 9 Oktober 2019 internasional. Umat Tuhan diperintahkan untuk menindas atau menekan jiwa mereka yang diwujudkan dengan cara merendahkan diri dengan berpuasa dalam pertemuan kudus, seperti yang ditulis dalam terjemahan LAI. Ini merupakan hari yang paling suci dalam penanggalan Israel pada zaman Alkitabiah. Dalam pemahaman para rabi, sesudah Mose atau Musa memecahkan 2 loh batu 10 firman yang pertama karena dosa penyembahan anak lembu emas, hubungan Adonai Elohim dengan bangsa Israel ada pada titik nadir, titik yang terendah. Lalu Mose naik lagi ke Gunung Sinai untuk 40 hari yang ketiga kalinya pada tanggal 1 Elul dan turun 40 hari kemudian tepat pada hari Yom Kippur dengan membawa turun 2 loh batu baru dari 10 firman. Ini menandakan telah terjadi perdamaian antara Tuhan Adonai Elohim Israel dengan umat Israel. Dan hari itu adalah Yom Kippur, tanggal 10 Tisri. Sesudah peristiwa itu dan sesuai juga dengan namanya, setiap tahun 1 kali imam besar memasuki ruang Maha Kudus untuk melakukan pendamaian bagi seluruh bangsa terhadap Tuhan. Dosa umat yang sebelumnya menjadi jurang pemisah dihapuskan, sehingga antara Tuhan dan umatnya terjadi kembali persekutuan yang indah. Dalam bahasa Inggris, Yom Kippur disebut the atonement, yang dapat dijabarkan menjadi at one man, atau menjadi satu kembali.
dosa sudah memisahkan umat dari Tuhan. Melalui hari raya pendamaian, Tuhan dan umat Israel dijadikan satu kembali. Di lingkungan Israel, sampai pada periode Bait Suci kedua, hari raya Yom Kippur berfokus pada persembahan korban 2 ekor kambing jantan seperti yang tertulis dalam Imamat pasal 16. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Yud-He-Waf-He, Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Yud-He-Waf-He dan sebuah bagi Asasel. Imamat 16 ayat 7-10. Pada hari Yom Kippur, ada 2 ekor kambing jantan berwarna hitam dihadapkan kepada imam besar. Nah, untuk menentukan status dari kedua kambing itu, dibuanglah undi atas mereka. Kambing yang kena undi bertuliskan bagi Tuhan Yud-He-Waf-He dinamai Hatat, artinya dosa, tidak mengena sasaran. Dosa dalam bahasa Ibrani Hatat itu artinya tidak mengena sasaran. Kambing ini disembelih dan darahnya menjadi lambang penutup dosa Israel. Kambing jantan yang lain disebut Asasel, disebut juga kambing hitam. Jadi istilah kambing hitam atau scapegoat berasal dari upacara ini. Dibawa ke depan imam besar. Jadi kambing hitam itu Asasel dibawa ke depan imam besar, dan pada kedua tanduknya dililiti pita berwarna merah kirmisi, merah tua, merah kotor. Demikian imam besar menumpangkan tangannya ke atas kepala kambing hitam Asasel sambil mengakui setiap dosa yang ada pada bangsa Israel, satu demi satu. Jadi disebutkan satu persatu. Ini pengakuan dosa di hadapan Adonai Elohim Israel. Namun bukannya disembelih, sebaliknya kambing Asasel ini dilepaskan ke padang gurun sambil terus diamati. Kemudian didorong ke tempat yang bertebing. Beberapa hari kemudian, para imam yang mengikutinya melihat kambing hitam ini mati terkapar di padang gurun. Mereka tetap mendekat untuk melihat pita yang dililitkan pada tanduknya. Ternyata pita yang berwarna merah kirmisi itu warnanya telah berubah menjadi putih seperti salju. Dengan latar belakang perubahan warna pita pada upacara hari raya Yom Kippur inilah Nabi Yesaya menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 1 ayat 18. Jadi kita lihat di sini bahwa melalui hari Yom Kippur ini dosa Israel dihapuskan. Nah, berdasarkan nubuat Nabi Yesaya ini, Rasul Yohanan menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan juga ayat 7, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Saudara, kita melihat di sini bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 sebetulnya mengalir dari Yesaya 1 ayat 18, dan apa yang ditulis oleh Yesaya di pasal 1 ayat 18 berasal dari Torah, dari hari raya Yom Kippur. Jadi kita bisa melihat di sini ada benang merah yang kuat hubungan antara Torah, kitab nabi-nabi, dan kitab rasuli, perjanjian baru. Pengakuan dosa adalah satu ajaran fundamental dari Torah, nabi-nabi, dan para rasul. Ada pemikiran modern yang mengajarkan karena semua dosa sudah ditanggung di
kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka sekarang kita tidak perlu lagi mengaku dosa. Ini ajaran modern. Jelas ini tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Ini jelas tidak sesuai dengan apa yang tadi sudah kita baca, dan karenanya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan kitab suci kita, tidak berdasarkan Alkitab. Salah satu hal penting yang tercatat dalam buku sejarah di lingkungan orang Yahudi, yaitu Mishnah dan Talmud, adalah bagaimana cara imam besar mengucapkan nama kudus Yud-He-Waf-He. Nama Yud-He-Waf-He diucapkan 10 kali di dalam upacara Yom Kippur yang diselenggarakan di Bait Suci kedua. 3 kali diantaranya diucapkan pada saat pengakuan dosa. Pengucapan nama kudus dilakukan bukan berbisik, tetapi dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh umat di belakangnya. Jadi imam mengucapkannya dengan suara yang keras. Dan ini disaksikan oleh kitab Mishnah. Mishnah adalah buku sejarah, diskusi dan berdiskusi tentang tata cara di Bait Suci dan di lingkungan Israel. Mishnah menulis dalam Mishnah Tamid 3 ayat 8, dan mereka yang mengatakan bahwa suara imam besar sekalipun dapat didengar ketika ia mengucapkan atau hizkir sang nama atau Hashem pada hari raya pendamaian. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada satu sejarah, satu catatan bahwa pada lingkungan Bait Suci kedua itu imam besar mengucapkan nama kudus Yud-He-Waf-He. Dalam pengakuannya imam besar mengatakan, "Oh Yud-He-Waf-He, aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah melanggar, aku dan keluargaku." Ketika umat Israel di Bait Suci mendengar nama kudus itu disebut, mereka jatuh tersungkur dengan muka di lantai seraya berseru, "Baruch Hashem le'olam fa'ed." Diberkatilah nama Raja dari kerajaan yang mulia selama-lamanya. Imam besar mengucapkan dengan suara keras sampai didengar oleh umat. Ini berarti cara pengucapan yang benar diketahui orang sampai zaman Bait Suci kedua. Namun sayang sekali, sesudah imam besar bernama Shimon Hasadik wafat sekitar tahun 300 sebelum Masehi, nama kudus itu sudah tidak mampu disebut lagi oleh penggantinya. Sehingga pada zaman Yesua hidup di bumi, imam besar Kayafas dan imam besar Hanas tidak lagi dapat melafalkan nama kudus Yud-He-Waf-He di Bait Suci. Sebagai gantinya, imam besar menyebut Adonai sampai sekarang. Orang Yahudi juga menyebutnya sebagai Hashem, artinya the name. Hashem artinya dalam bahasa Inggris the name, jadi nama itu atau sang nama. Karena itu sebagai bangsa-bangsa yang memahami sejarah pelafalan nama Tuhan, kita tidak dapat menyebut dengan tafsir kita sendiri. Kita perlu menyebut dengan menyesuaikan diri dengan sejarah yang ada pada orang Israel, orang Yahudi. Mereka menyebut Adonai atau Hashem ketika mereka menulis huruf Yud-He-Waf-He atau melihat huruf itu, maka mereka menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Nah, karena itu kita juga menyebutkannya sesuai dengan apa yang mereka sebutkan, atau kita juga dapat menyebut Bapa, ya, seperti yang diajarkan oleh Yesus HaMasiah, Bapa kami yang ada di sorga. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur merupakan gambaran dalam Taurat bagi Yesus Sang Mesias. Ketika Musa menulis tentang Hari Pendamaian, sesungguhnya sedang menulis tentang Mesias Yeshua. Sesuai perkataan Yesus sendiri, Mose menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Rabi Saul yang dikenal sebagai Rasul Paulus meyakini hal itu ketika ia menulis, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Ketika oleh dosa kita masih dalam permusuhan dengan Tuhan, kita diperdamaikan oleh kematian.
Yeshua HaMasiah. Mesias Yeshua telah ditentukan Tuhan untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 25. Saudara, kata jalan pendamaian merupakan padanan dari kaparah dalam bahasa Ibrani yang mempunyai akar kata yang sama dengan kipur. Ayat ini menunjukkan bahwa Yeshua sendiri menggenapi nubuat dalam hari pendamaian, baik dalam kiasan sebagai korban binatang yang dipersembahkan, tetapi juga sebagai imam besar yang membawa persembahan itu pada hari pendamaian Yom Kippur. Nah sekarang, bagaimana Yeshua menggenapi hari raya pendamaian Yom Kippur sebagai imam besar, sedangkan ia bukan keturunan Harun? Yeshua menggenapi Yom Kippur sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang lebih tua dari imamat Aharon. Jadi imamat Melkisedek lebih tua dari imamat Aharon, dan kedua imamat ini tercatat di dalam Torah. Jadi Torah menyatakan ada dua imamat. Nah sekarang kita melihat di dalam surat Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan, Mesias telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Imam besar Aharon atau Harun membawa darah binatang, sedangkan imam besar Yeshua HaMasiah dalam peraturan Melkisedek membawa darahnya sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin dalam imamat Aharon. Imamat Aharon membawa darah binatang, Yeshua membawa darahnya sendiri. Jadi ini merupakan dua jenis imamat yang berbeda. Yeshua melakukan imamatnya di surga, di hadapan Bapaknya di surga, bukan di bumi. Sedangkan imamat Harun ada di bumi. Bagaimana Yeshua menggenapi nubuat 2 ekor kambing hitam dalam Yom Kippur? Di dalam Imamat 16 tertulis bahwa 2 kambing jantan yang dipersembahkan itu diundi 1 kali saja. Ini berarti bahwa kedua kambing itu diperlakukan sebagai 1 korban persembahan. Hal ini tidak lain menunjukkan bahwa kedua fungsi persembahan itu disatukan dan dijalankan oleh Yeshua HaMasiah, oleh satu pribadi. Yeshua menjalankan fungsi dari kambing khatat atau punya dosa dengan mati tersembelih di atas kayu salib karena kita. Tetapi dari sisi yang lain, Yeshua juga menjalankan fungsi kambing hitam Azazel yang menanggung semua dosa-dosa kita di atas kepalanya. Dosa saudara dan saya serta umat manusia yang dilambangkan dengan warna merah kirmisi dihapus menjadi putih seperti salju. Dahsyat bukan? Menurut kitab Talmud yang memuat tulisan para rabi Israel, tanda mujizat perubahan warna pita di kepala Azazel tersebut berhenti sekitar 40 tahun sebelum bait suci kedua dihancurkan di dalam Yoma 39b. Bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70. Bila ini dikurangi 40, maka ini artinya sekitar tahun 30 Masehi mujizat itu berhenti. Bukan hal yang kebetulan tanda itu tidak terjadi lagi sesudah Yeshua, Sang Mesias, mati di salib untuk menghapus dosa manusia secara lengkap di hadapan Bapa. Jadi kita tahu bahwa tanda mujizat itu berhenti, pita merah kirmisi berubah menjadi putih itu berhenti ketika Yeshua mati di kayu salib pada tahun sekitar tahun 30. Apakah saat ini orang percaya merayakan Yom Kippur dengan menyembelih binatang? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena tidak ada bait suci. Torah mensyaratkan korban binatang hanya dapat disembelih di gerbang bait suci. Sehingga tanpa bait suci di Yerusalem sekalipun tidak ada korban binatang lagi. Kalau tanda korban binatang
atau tanpa korban binatang. Bagaimana melakukan Yom Kippur? Sesudah bait suci hancur, Rabi Yohanan ben Zakkai merumuskan bahwa tanpa bait suci sekalipun orang Israel dapat melaksanakan Yom Kippur, hari pendamaian, dengan 3T dalam bahasa Ibrani, yaitu tefilah, berdoa, tesufah, bertobat, dan sedekah, memberikan sedekah, membuat kebaikan kepada sesama. Adakah manfaat Yom Kippur bagi orang percaya dalam Yeshua HaMashiach atau dalam Yesus? Tentu ada. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak bermanfaat. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia memakai Yom Kippur untuk menyerukan agar umat Tuhan merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa serta mengaku dosa dan pelanggaran untuk dosa-dosa yang belum diakui baik secara pribadi maupun di dalam ibadah jemaat. Ini dilakukan setiap tahun sebagai general check-up rohani pribadi agar umat tidak terlena, hidup di dalam dosa sekalipun tetap ke gereja. Jadi ada orang yang membiarkan dosa tinggal di dalam kehidupannya walaupun tiap minggu ia datang ke gereja. Dan kami melakukan general check-up untuk mencek semuanya ini. Dan kami malah sangat bersyukur dan diberkati akan makna Yom Kippur, hari pendamaian yang diperintahkan di dalam Torah. Tahun 2019, anggota jemaat mulai berpuasa pada hari Selasa 8 Oktober jam 6 sore sampai dengan Rabu jam 7 malam selama 25 jam. Jika hari raya Sangkakala atau Yom Teruah menekankan pertobatan, berbalik untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka hari raya pendamaian menekankan persekutuan dan pendamaian kembali dengan Tuhan. Karena Yeshua telah mempersembahkan korban sekali untuk selama-lamanya, maka orang percaya hanya melakukan pengakuan dosa kepada Bapa Surgawi melalui Imam Besar Yeshua HaMashiach. Sama seperti Imam Besar di Bait Suci mengakui dosa-dosa Israel satu persatu, kita juga mengakui dosa-dosa kita satu persatu. Setiap dosa yang diakui dipaku di kayu salib dan dihapuskan oleh darah Yeshua. Sebaliknya, dosa yang belum diakui tetap melekat pada diri pendosa yang bersangkutan. Karena itu, pengakuan dosa sangatlah penting agar dosa kita dihapus dan hidup kita disucikan oleh darah Yeshua. Ada yang bertanya, apakah Tuhan masih akan mengampuni dosaku? Firman Tuhan jelas berkata, jika kita mengaku segala dosa kita, Tuhan yang setia akan mengampuni dosa kita. Tidak ada keraguan, Tuhan mau mengampuni Anda. Anda datang kepada Yeshua atau Yesus dan buka hati saudara kepadanya. Lalu berdoa mengakui dosa pelanggaran saudara kepada Bapa Surgawi dalam nama Yeshua. Maka sesuai kata firman Tuhan, darah Yeshua HaMashiach, darah Yesus Kristus menghapus segala dosa saudara. Dan itu artinya saudara diampuni, artinya saudara mendapatkan pendamaian, berdamai dengan Tuhan. Pengampunan dosa memulihkan hubungan dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan tidak terlepas dari berdamai dengan sesama. Sebagai umat yang sudah berdamai dengan Tuhan, kita orang percaya dapat menjadi perekat perdamaian antar sesama di tengah bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita menjadi perekat hubungan antara kelompok masyarakat, antar ras, antar suku, dan antar agama di Kepulauan Nusantara. Ini adalah tanggung jawab kita. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita juga menyebarkan perdamaian dengan sesama kita. Saya harap siaran ini menjadi berkat bagi saudara untuk melihat perspektif Ibrani. Saya ingin mengundang saudara untuk hadir pada perayaan Sukkot atau Pondok Daun pada hari Minggu 13 Oktober 2019 jam 6 sore sampai jam 9 malam di GKMI Bet El, Bumi Bintaro Permai.
Kunjungi portal gemamesianik.org. gemamesianik.org, saudara dapat melihat pengumuman di sana, atau saudara bisa mendapatkan informasi dengan menghubungi HP 0812 9053 5352. Sekali lagi 0812 9053 5352. Tiba saatnya saya, Gembala Benyamin Obadiah, mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom.